Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, para remaja, putra-putri, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir kembali untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Kita diundang untuk bersama salat berjamaah, yang selanjutnya kita melakukan kajian-kajian seperti yang kita laksanakan setiap malam Ahad, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, di mana dengan semua itu kita bisa hadir. Banyak orang yang diberikan nikmat sehat, nikmat afiat, kesempatan, namun mereka tidak bisa hadir di tempat ini. Oleh karena itu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini. Mudah-mudahan setiap ayunan langkah kaki kita, setiap denyut jantung dari rumah sampai kita ke masjid ini, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal ibadah yang menjadi deposito simpanan kita insya Allah di akhirat. Dan mudah-mudahan ini semua akan menjadi saksi kita di hadapan Allah ketika setiap manusia diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikut kepada keluarga, kepada sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang akan dapatkan syafaat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih bahwa tiang bisa hadir di hadapan bapak-bapak sekalian. Bukan berarti saya tiang menggurui Bapak Ibu, bukan. Kehadiran tiang di sini semata-mata untuk menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, malam nikah tiang ingin menyampaikan satu pengalaman dan pemandangan yang pernah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan safari undangan Allah Subhanahu wa taala dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tiang tidak akan berbicara panjang lebar tentang proses perjalanannya. Namun ada satu hal yang disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya menuju Sidratul Muntaha. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh salah seorang sahabat beliau, salah seorang misannya,
bahkan menjadi menantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau bercerita, kata beliau, dakhaltu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ana wa Fatimah. Pada satu hari saya pernah masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa Fatimah, kata beliau, saya dan Fatimah. Fawajadnahu yabki buka'an syadidan. Maka kami menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis buka'an syadidan, dengan menangis yang sampai keluar suaranya, buka'an syadidan. Lalu Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abkaka ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Kata Sayyidina Ali. Jawaban Nabi kita, lamma usriya bi ra'aitu nisaan yu'adzabna. Saya melihat perempuan-perempuan yang sedang disiksa. Ketika dalam perjalanan beliau menuju Sidratul Muntaha, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perempuan-perempuan yang yu'adzabna bi anwa'il azab. Dia disiksa finnar, di neraka, bi anwa'il azabi, dengan siksaan yang berbagai macam. Fabakaitu lamma ra'aituhu. Fabakaitu, saya menangis ketika melihatnya. Min syiddati adzabihimna, karena begitu keras Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan kepada mereka. Kata beliau yang pertama, ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha. Saya melihat seorang perempuan yang mu'allaqatan bi sya'riha, digantung kepalanya, rambutnya digantung. Yaghli dimaghuha. Begitu dia digantung sampai keluar otaknya nih, ke lolor nih langsung meleleh, ya bangkal otaknya. Yaghli dimaghuha. Niki yang pertama. Kemudian saat kedua yang dilihat oleh Rasulullah, ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha wal hamimu yusabbu fi halqiha. Saya melihat seorang perempuan yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mu'allaqatan bilisaniha, digantung lidahnya. Jadi tabe elakna ni ketegantung, tersangket, digantung. Tidak cukup hanya itu. Yusabbu wal hamimu yusabbu fi halqiha. Hamim ni ke timah sak bangkal ni ke. Timah yang sedang mendidih itu diambilkan, yusabbu, dituangkan, fi halqiha, di mulutnya, di hulqumnya, di tenggorokannya, terus dimasukkan. Mendengar cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah saat itu berada di dalam bersama suaminya Sayyidina Ali. Faqamat Fatimah. Fatimah langsung berdiri, nanjang Fatimah. Dia tersentak, kaget dengar cerita Rasulullah yang menjelaskan bahwa dia melihat seorang perempuan yang digantung rambutnya, kemudian lolornya bangkal.
Ada lagi perempuan yang digantung lidahnya, dituangkan air timah. Kaget Siti Fatimah nikah, karena merasa diri juga dia perempuan. Kok hanya perempuan disiksa seperti itu? Nabi bahasan Fatimah tipa Rasulullah, ya habibi wa qurrata aini, wahai kekasihku, wahai buah hatiku, maka na'malu haula'i hatta waqa'a alaihinna hadzal azab. Nabi kira-kira si nyebaban dengan inani kita siksa ya Rasulullah, sehingga dia mendapatkan azab yang begitu pedih, begitu keras azabnya. Nabi kira-kira dosa salah dengan nina nikah. Mohon maaf ibu-ibu, ya. Nabi jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayyah, ya bunayyah. Ya, lamun dengan nina panggilan seorang bapa yang halus kepada putra-putrinya, lamun nina ya bunayyah. Dia tidak menggunakan kata ya ibnati atau ya ibni. Ya, dalam bahasa Arab kata ya bunayyah itu panggilan seorang ayah dengan penuh kasih sayang. Sama seperti Nabi Nuh ketika dia memanggil Kan'an, putra beliau yang tenggelam ketika terjadi banjir. Dalam satu riwayat 6 bulan banjir nikah, 6 bulan banjir yang dialami oleh Nabi Nuh. Umatnya semua terapung-apung. Dia panggil anaknya Kan'an, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nikah besar Nabi Nuh tipa anaknya, wahai anakku, putraku, irkam ma'ana, naik bersama kami, la takum ma'al kafirin, jangan engkau bersama orang kafir. Dek nemele Kan'an nikah. Nabi jawaban Kan'an, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Beliau menjawab, Kan'an menjawab, saya akan berlindung ke tempat di mana tidak bisa naik, tidak bisa tersentuh dengan air. Apa jawaban Nabi Nuh? Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Nabi Nuh menjawab, tidak ada sejengkal tanah pun saat ini yang tidak digenangi oleh air. Semua tanah akan terkena dengan air. Tetapi Kan'an memilih bersama orang-orang kafir. Panggilan seorang ayah ya bunayya, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil putrinya ya bunayyah, wahai putriku. Amal mar'atul lati, adapun perempuan mar'ah yang mu'allaqatan digantung bisya'riha rambutnya, Nabi kesalahannya sampai yagli dimaghuha, otaknya meleleh. Fa innaha la taghti sya'raha indar rijali. Nikah jawaban Rasulullah. Dengan nina si kita tersiksa, tergantung buluna, tergantung rambutnya, digantung sampai meleleh otaknya. Fa innaha la taghti sya'raha indar rijal. Kesalahan dengan nina nikah, dik nemele gen tutup otakna lek deket dengan mama ajnabi, laki-laki yang jauh, laki-laki yang bukan muhrimnya. Sengkaruang otakna, telanjang kepala. Kalau dalam pandangan kita Bapak Ibu sekalian, sekedar bersengkaru otak pemaran titen dengan bumbeh pemaran titen. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sungguh merupakan dosa yang luar biasa. Sampai seperti itu iqab azabnya. Mu'allaqatan bi sya'riha yaghli dimaghuha. Hanya sekedar membuka kepala, tidak menutup kepala.
Kadang-kadang ibu-ibu nikah lamun tersuruh tutup otak ndek semel. Deku semel gan bekerudung bebai ruang puisi berson son punti son nio jok ampenan gan bekerudung bebai ruangku. Bukan masalah semel ndek semel ibu-ibu sekalian, tapi itu satu kewajiban. Aurata jadi dengan nina nikah kullu badaniha illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Nikah aurat ibu-ibu. Illal wajha wal kaffain, wajah dan kaffain. Inda shalah, ketika salat. Adapun setelah selesai salat kembali. Tetapi oleh Imam Asy-Syafi'i menggunakan niqab, menutup wajah nikah hukumnya sunnah. Okay? Sunnah, tidak wajib. Menutup kepala sederhana ibu-ibu sekalian, tidak berat-berat. Ember yang tersiksa marangkun sibruk tergantung otak te, rambut kemudian lolor terbangkang. Ember lebih berat daripada sekedar lamun dia tersemel gentuk lo kerudung ya sekedar anak-anak andok lepas di otak te. Entan terberajah, kita belajar untuk menutup aurat. Tapi mungkin anak jarinta lamun sekedar untuk menutupi kepala mungkin agak ringan seleparannya. Sekarang banyak pakaian-pakaian yang cukup menggoda kita laki-laki. Para desainer nikah ya tidak jarang yang mendesain baju-baju nikah kan orang-orang luar Islam. Dengan Kristen, dengan Yahudi, Nasrani. Jadi desainer kita yang merancang apa busana-busana yang cocok untuk tahun 2020, 2021. Kadang-kadang ibu-ibu tidak bisa mengukur diri. Bareh usia sudah di atas 50 tahun. Idemen negita artis si ngadu seluar pensil atau striker pada nikah. Si berdeket lekan bawa sampai atas. Dengan pakaian-pakaian juga yang melekat. Idemen kita artis mei wanawa ke sini kita ya. Coba ana beli kaduna ya kaduna sugul Allahu akbar. Lamunah umur tali atas 50 tahun 60 tahun ya kepes betis tuah. Dan mei ruanda ibu-ibu gen ngadu seluar pensil nikah. Dan dek kadu ya sesuaikan diri. Jadi kadang busana-busana itu hanya indahnya saja tanpa memperhatikan hukum-hukum agama. Arak tangkong setuwe imana setuwe di nebedui imah. Jadi ya polos penggitang keleletnya. Arak tangkong konte mak tangkong bukal nikah. Lamun bejangkongan imana si kawan jauh batur ndek julu imana si mudi entek tangkong ngejok bawa. Saya nggak ikut i penggitan seluar dalamnya. Arak si kembukaan lek julu lek mudi ketutupan, arak si kembukaan lek mudi lek julu ketutupan. Niki busana-busana yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Jika membuka aurat itu kita anggap suatu yang sederhana, salah besar kita. Salah besar. Kadang kita lamun terliwat lek kokok nikah, lek kokok belencong, apa kita bare dengan nina isi ngelepak bare si menek ngombe ambil lek kokok i pedas tidak tertutup. Lamun si kelolosan lalu bencongan palingkan wajah istighfar insyaallah mau terpahala. Lagu lamun tak istighfar sambil tengene beda ya. Lamun tak istighfar astagfirullahalazim. Andang daya wah lekan lau. Dendek gengengat kiri kanan timur barat. Daka-daka penasaran naten teh. Dia man pedasi kita si berunung be putih atau ya bidang kulitnya. Penasaran. Tetapi kita terus tidak mau menoleh lagi.
Nah, rasa penasaran itulah yang membuat kita mendapatkan upah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan lakal ula wa alaikas sani. Kau mendapat bagian pandangan pertama, pandangan kedua engkau mendapatkan dosa. Ya, jadi pandangan kedua ini ke dosa. Ya, sehingga kita kelolosan. Astagfirullah sambil tangan ini. Lagu ibu-ibu jadi dedek pancing-pancing semama dah atau dengan mama mesti lain bareh dengan pakaian kita. Kadang-kadang kita si mama niki lamun tegita dengan si berpakaian nuang kuna gentengat dosa. Ndek tengat tunah puan. Kan gitu. Jadi justru ibu-ibu sekalian, kaum ibu yang banyak memberikan peluang kaum laki-laki untuk melakukan ketidakbaikan, untuk melakukan keburukan. Jadi itu sebabnya kenapa perempuan itu lebih banyak di dalam neraka. Kenapa perempuan itu lebih banyak penghuninya adalah penghuni neraka itu adalah kaum ibu. Karena seperti itu. Jadi ingat. Jadi yang pertama, dosa perempuan yang digantung rambutnya keluar lolorna meleleh itu dia tidak mau menutup kepalanya. Nikah siapa nembek. Kemudian sekedua ibu sekalian, seorang perempuan wa amma imra'atun mu'allaqatun bilisaniha, seorang perempuan yang digantung lisannya tersangket elakna wal hamimu yusabbu fi halqiha, hamim timah dimasukkan ke dalam mulutnya terus dimasukkan. Fa innaha tu'zi zaujaha, kata Nabi, dosana dengan nina niki dia suka menyakiti suaminya. Ingat ibu-ibu sekalian, siaran dengan nina ita si mama muni sekek ia 10 dengan nina ia kuatang dengan nina. Jadi ibu-ibu ndak ada girang sakiting angan semamak dah. Jangan setiap sesuatu yang tidak dilakukan oleh suami menyebabkan ibu-ibu marah ngomeh tendek. Tetapi kalau ada hal-hal yang dilakukan oleh suami yang kira-kira melanggar hukum Allah, silahkan dengomeh. Bareh bilang kelem nule jam 12, jam seke na buka lawang. Mbe aningna ilalu jual lawas. Tahu dah kena lawas, lalu nganggur, ngeraos. Sehingga subuhnya kelolosan. Jam 6 turusan seseninakna ngeremon, turusan ninjalan, kanggo domehang ibu-ibu. Omehang boleh. Lagu jak lamun kurangan lebih yang sidekepeng umpama kana memang batas kemampuan semama de enggak na penghasilanna, jangan sampai dengan alasan itu ibu-ibu gen ngomeh terus. Liunfiqzu sa'atin min sa'atihi faman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Ndak paksa semama de gen mete kepeng, ndak paksa. Dende ingat kiri kanan tetanggante. Mungkin tetanggante ye sugih ye mampu, bilang bulan bare negentik tipina, bilang tahun negentik kulkasna, kita dedek talunate. Dende paksa semama de gen gentik kulkas, gen gentik tipi, jangan. Lamun terpaksa semama te sementara kemampuannya seperti itu, ya boleh jadi dia ambil jalan pintas. Ngumben tanah, bilang jelo bahulek begawe yang terlaku induang suruh genti TV, genti kulkas sementara ongkos 100.000 sejelo. Jadi jangan sampai dipaksakan. Kalau dipaksa bareh kadang baitna duin batur teduk-teduk. Itu sebabnya terjadi pencurian di kantor, koruptor nike.
Kenapa dia lakukan itu? Karena dipaksa oleh istri di rumah. Ingat, jadi tidak bilang paksa semamak demi tekepeng. Jangan. Nah, nikah yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya. Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj nikah memang sesuatu yang hampir tidak bisa dicerna oleh akal pikiran kita. Intelektual manusia tidak bisa menerima angkun Nabi taisi lalu Isra Mi'raj. Lekan Mekah, Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Firash Rasulullah SAW mazala dafian, kata cerita Aisyah. Tak petin doang Nabi ente masih nanget waktu nasi tulak. Jadi dia berangkat setelah Isya, pulang sebelum fajar. Jadi masih nanget tau petin doang Nabi ente. Merak ngenu cerita lekan Aisyah. Dia menceritakan suaminya pada waktu dia Isra Mi'raj. Padahal perjalanan yang sangat jauh. Sidratul Muntaha niki berapa kilo, berapa juta kilometer. Seorang ahli ilmu falak diceritakan dalam satu kitab, dia menyatakan bahwa jarak matahari dengan bumi 92.870.000 mil, bukan kilometer, mil. Sebab 1 mil itu lebih 1 kilo, hampir 1,5 kilo. 92.870.000 mil jarak antara bumi dengan matahari. Kemudian suratul daw, kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya pisaniyah, kata beliau, dalam 1 detik kecepatan cahaya itu 186.000 mil per detik. Pisaniyah per detik 186.000 mil per detik. Allahu Akbar, begitu cepatnya. Kemudian asyiatus syams artinya cahaya matahari. Waktu nasi sugul lekan sumbuna nikah, begitu dia keluar sampai ke bumi, berapa kecepatannya? Kecepatannya nikah dalam menitian itu sama niadaqa'iq wa tus'us saniyah. Sama niadaqa'iq wa tus'us saniyah. 8 menit 1/9 detik kecepatan sinar matahari, baru kemudian dia sampai ke bumi. Siapa yang mengatur semua nikah, Bapak Ibu sekalian? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Yang mendesain, yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Justru kita tidak boleh heran. Dia tekanggo heran angkun peristiwa Isra Mi'raj ini, tidak boleh heran. Apa kata ulama? La yasihhu li'aqilin an yad'a alamatil istifham amama qudratillah. Seorang yang berakal tidak sah, tidak boleh untuk meletakkan tanda tanya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang memperjalankan Muhammad ke Sidratul Muntaha itu adalah Allah. Itu mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siaran mukjizat iki kan dinebusi terima si akal. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul, itu mukjizat. Sulit dicerna oleh akal. Luar biasa terjadi. Kalau terjadi sesuatu yang luar biasa niki sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu namanya ma'unah. Ma'unah sina teparan. Lamun wah tangkat jadi Nabi Rasul mukjizat arana. Sebelum diangkat jadi Nabi Rasul ma'unah. Mara angkun Nabi tes waktu tajak lalu berdagang si pamanna. Ternyata awan yang terus memayungi beliau. Kemana Nabi kita berjalan, awan terus mengikuti. Itu namanya ma'unah.
Sesuatu yang luar biasa terjadi pada orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat. Ada satu yang luar biasa terjadi. Seakan-akan kita tidak percaya, tapi benar itu terjadi. Itu disebut dengan karomah. Karomah ranika. Jadi yarak karomah niki nggih. Lamun dengan si alim, si pacu, si soleh, dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, karomah. Lagu lamun narak dengan isi sembahyang jarang, puasa bareh penembek doang kaca penutup nu puasa, lagu tahu nak kelep. Selak arana nikah. Sihir disebut dengan sihir. Sembahyang jarang, puasa hanya penembek kaca penutup doang, lagu tahu nak kelep, sihir. Nah nikah. Itu pemandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat kedua yang disaksikan oleh Nabi itu adalah yamurru ala qaumin, beliau lewat ke sekelompok kaum, kemudian dia melihat bahwa kaum itu yardahuna ru'usahum bisakhri, mereka memukul kepalanya bisakhri. Sakhar niki marak bahasan teh batu si belik nika. Dena anak botu kudu ngulik sambal niki ndek iku de. Jadi batu belik ukuran 52 si tangkat. Ia teparan sakhar bahasa Arab. Dia pukul-pukul kepalanya. Terus dia pukul. Kullama radakhat adat kama kanat. Setiap kepalanya hancur, kembali lagi, hancur kembali lagi. La yakturu anhum min dzalika syai'un. Dek narak sesuatu yang bisa menghalanginya. Dek narak sesuatu yang bisa menghalangi. Dek narak dengan isi bani dan larangnya. Spontanitas iman ini refleks tangannya terus memukul-mukul kepalanya. Hancur. Diganti dengan yang baru, hancur, terus diganti. Kullama radakhat adat kama kanat. Setiap kali dia hancur, kembali seperti sedia kala. Mahadza ya Jibril, bahasa Nabi ya Jibril. Nabi pegawaian manusia marampun sini. Qal ya Rasulullah, ya Muhammad, mereka itu adalah umatmu alladzina tatasaqalu ru'usuhum 'an salatil maktubah. Mereka yang tatasaqalu ru'usuhum, tatasaqal yang berat. Berat kepalanya untuk sujud melaksanakan salat maktubah. Tatasaqalu ru'usuhum 'an salatil maktubah. Ya berat gena sujud. Sangat-sangat berat hidupnya gena sembahyang. Dia rasakan sangat berat salat itu. Terutama Bapak Ibu sekalian, salat Isya dan salat Fajar ini kesak paling berat. Ya kumbe nampun Isya, Fajar berat karena Isya niki berudah peduli begawian. Ulik lekan kantor, ulik lekan kebon bangkat, ulik lekan peken. Jerak de sembahyang maghrib pada tokol dengupi, kadang datang temui tokol kanca keluarga santai sidana ngebang dengan berut terserut kuping tak sekali, berat hidup dengan lepas. Subuh juga begitu, karena waktu tersideman entak simbut. Nabi Malik saat niki musim hujan, dakak 65 kali muazin kena apa as-salatu khairu minan naum. Sekenta sumpel kentok krisak simbut berat. Karena memang itu dua jenis salat yang dianggap dan dirasakan berat oleh orang-orang munafik. Asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Sembahyang salat yang dirasakan paling berat oleh orang-orang munafik, ingat Bapak Ibu sekalian, oleh orang-orang munafik
adalah salatul isya wa salatul fajri. Sembahyang isya, sembahyang fajar niki berat negawe isi dengan munafik. Nah, kita lamun terberat Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa jarinta, apa sih tekeliak diri tadi tekeliak dengan dulu. Karena Nabi sendiri yang menyatakan asqalus salati 'alal munafiqin, salat yang paling berat atas orang-orang munafik itu adalah al-isya, salatul isya wal fajr, salatul fajr. Mele kita tekeliak dengan munafik isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian, silakan bergegas, terutama isya dan fajar. Jangan pernah kita tinggalkan. Jadi jawaban daripada Jibril memberikan jawaban kepada Rasulullah, Muhammad haula'il ladzi natatasaqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubah. Mereka yang berat kepalanya untuk sujud melaksanakan salat. Jadi Jibril tidak mengatakan haula'il ladzina tarakus salata. Muhammad, mereka yang meninggalkan salat itulah yang disiksa seperti yang engkau lihat tadi. Jadi bukan mereka yang meninggalkan salat yang memukul-mukul kepalanya, itu bukan. Tapi mereka yang lalai. Orang yang lalai. Coba, orang yang lalai saja seperti itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, memukul-mukul kepalanya sendiri dengan batu besar. Betapa kalau orang yang meninggalkan sholat itu sendiri, melalaikan saja seperti itu, apalagi sampai meninggalkan. Kalau Allah menyebut kita mujrimun, anil mujrimin, ya, penghuni-penghuni surga itu mereka saling bertanya, menanyakan jiran-jirannya yang ada di dalam neraka. Anil mujrimin, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ini ke yang pertama. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka saqar? Qalu, jawaban mereka, lam naku minal musallin. Kami tidak pernah sholat. Kami tidak pernah sholat. Lalai saja seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nabi Malik sampai peninggalan sembahyang. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap malam Ahad kita hadir untuk mengikuti kajian pengajian. Hendaknya kita harus memiliki perubahan dalam hidup kita. Ampun harap perubahan diri kita, supaya jangan sia-sia. Ampun tidak sia-sia. Karena setiap pengetahuan ilmu yang kita dapati, dia akan bermanfaat ketika kita bisa mengamalkannya. Lamun dinarak perubahan dalam hidup tak terlalu ngaji bilang jelu, hampir dia tidak punya makna. Mungkin hanya sekedar pahala doang tekican itu sida Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mengamalkan setiap apa yang kita terima. Jadi malam ini Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang penting yang sampaikan tadi. Mari kita pelihara aurat, terutama sini nangge. Silakan pakai jilbab, tutup aurat kita. Kemudian kita si mama ataupun si nina silakan untuk kita bergegas. Setiap kali panggilan Allah dikumandangkan, silakan kita segera datang ke masjid. Terutama kita si mama, bapak-bapak kita si mama tidak malas-malas. Kadang-kadang lamun jamaah ya luang dengan nina berjamaah. Le balik le kapek dengan nina 4 saf, 3 saf, mama rak 2 saf. Iluang dengan nina. Padahal perintah untuk ibu-ibu datang ke masjid itu tidak muakkad. Lamun dengan nina jak perintah Nabi, lamun melin dak larang ya. Lamun dak lalu ndak suruh. Ketika dia pergi jangan dihalangi. Lamun dia melin lalu teduang ya.
kita jadi semama, ya. Tetapi kita yang laki nikah silakan muakkad, sunnah muakkad untuk kita hadir datang ke masjid. Karena setiap langkah kita, setiap langkah yang kita lakukan dari rumah ke masjid itu semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sopo sahabat mengadu kepada Rasulullah, ingin pindah rumah, melena jual baleni jauh lalu tahunnya ya Rasulullah. Saya ingin menjual rumah. Kenapa? Karena terlalu jauh dari masjid di Madinah. Saya ingin menjadi jirannya masjid, lebih dekat dengan masjid, lebih gampang. Dilarang sama Rasulullah, jangan. Jangan. Semakin jauh engkau dari masjid, semakin besar pahala yang engkau dapatkan. Berapa ratus langkah kaki kita dari rumah ke masjid. Ketika kaki kanan naik, derajat kita naik, ya, dosa kita dihapus berapa ratus langkah, berapa demi. Jadi mari jamaah sekalian, jangan malas-malas kita untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marangku nike, alhamdulillah antusias, semangat Bapak Ibu untuk mengikuti pengajian ini luar biasa. Lamun dek kafir jandi neluit lalu barangnya. Sekedi ilu ang dengan Nina, kasihnya. Ilu dengan Nina. Angka itu cocok lamun tetomel sesemak senina tesi de kasak telur deh. Tokol-tokol di balik dimilih sugul. Lamun tetomel anu senina tetedok ada di ngelawan ketetuan teh. Ya. Ya, jadi seharusnya kita yang menjadi imam, nggih Bapak sekalian. Kita jadi imam. Kita jadi imam yang harus punya kewajiban kepada istri, kepada keluarga untuk membangunkan mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nika wah jam balu sudah sampai waktu Isya. Dedek tebelo-belo deh pendak itelau. Jadi itu yang kata juluk, mudah-mudahan ngapi yang sampaikan nika ada manfaatnya walaupun sedikit. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam melakukan ketaatan seperti ini, diberikan umur yang panjang, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak tampun jadi anak si bagus, taat, si soleh, solehah, yang bisa kita bimbing dan bisa mendoakan kita ketika kita tidak lagi berada di dunia ini. Itu intinya, nggih. Berdua anak si padu, si soleh, punah doa itu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebenarnya yang baca kitab ini lagu waktu nah gue ini insyaallah lama kelihatan Malik si Ustaz Hanan, insyaallah kita akan coba untuk sama-sama muzakarah, nggih. Jadi anggap bukan guru tapi kita semua sama, kita muzakarah. Lamun arep ketuana tahu yang jawab kita jawab. Kalau tidak ya simpan jadi PR jemaah tapi kita jawaban. Mari niki jamaah sekalian, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.